Selamat sore pemirsa, saya Vivi Aleda Yahya dan Anda menyaksikan program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional, The Candidate. Kalau kemarin kita sudah menguji komitmen para caleg perempuan terhadap isu pendidikan dasar dan juga komitmen mereka terhadap pengelolaan lingkungan, tapi kalau kesempatan kali ini kita akan menguji sejauh mana komitmen para caleg perempuan terhadap pengentasan kemiskinan. Untuk itu di studio kami sudah hadirkan para panelis. Mereka adalah pengamat ekonomi Henry Saparini, kemudian ada Duta Besar MDGs Asia Pacific untuk 2003-2007 dan juga Ketua Partnership Erna Witular. Dan juga kami hadirkan dari Koalisi Perempuan Indonesia, Mas Ruha. Mohon sambutan yang meriah untuk para panelis. Dan saya perkenalkan para caleg perempuan kita sore hari ini. Yang pertama dari P3, Fernita. Selamat datang di studio. Assalamualaikum. Kemudian dari PAN ada Dr. Yuliani Paris. Selamat datang. Dan dari Gerindra, Dr. Endang Tohari. Selamat sore. Caleg yang terakhir berasal dari Partai Bulan Bintang, Indah Putri Indriani, Sarjana Politik dan MSI. Oke, baik. Dan langsung saja saya ke pertanyaan yang pertama untuk sore hari ini. Untuk keempat caleg dari partai yang berbeda, pertanyaan yang pertama adalah jumlah angka kemiskinan pada tahun 2008 adalah 15,4% atau setara dengan 35 juta jiwa. Apa sebenarnya akar masalah kemiskinan di Indonesia? Karena persoalan kultur atau memang ada yang salah dalam pengelolaan negara kita? Saya persilakan Mbak Fernita untuk merespon. Ya, terima kasih. Sebetulnya kemiskinan di Indonesia ini yang paling bermasalah itu adalah pengelolaannya. Dari kulturnya kita sudah sangat diuntungkan karena negara kita negara agraris, sumber daya alamnya sudah sangat menguntungkan, hanya pengelolaan dari sumber daya alam itu yang belum maksimal. Yang pertama, pembangunan yang tidak merata, permasalahannya antara desa dan perkotaan. Jadi pembangunan itu terpusat di perkotaan. Sebagai salah satu contoh, daerah Banten yang letak geografisnya dekat dengan pusat ibu kota ternyata pembangunannya juga masih ada ketertinggalan. Lalu Jawa Barat misalnya daerah pemilihan saya juga ketertinggalannya juga dari segi pendidikan dan kesehatan. Lalu yang kedua itu adalah akses pada masyarakat di tingkat bawah itu terhadap fasilitas penambahan modal usaha. Itu berbelit-belit. Umumnya mereka itu susah menembus akses karena pertama informasi yang tidak maksimal, lalu kedua peran dari para stakeholdernya juga tidak maksimal. Lalu yang ketiga adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sensitif terhadap rakyat miskin. Mbak Henry, untuk menanggapi ada poin ketiga pemerintah dianggap tidak sensitif? Ya, saya rasa tadi apa yang disampaikan Bu Fernita sudah cukup bagus, artinya menggarisbawahi bahwa masalah kemiskinan itu adalah masalah pengelolaan. Artinya masalah kebijakan pemerintah yang ternyata tidak bisa menyelesaikan. Nah, tadi ada beberapa hal yang disampaikan, antara lain adalah kebijakan yang tidak sensitif. Apa yang dimaksud dengan kebijakan tidak sensitif? Ya, maksudnya begini. Di lembaga parlemen atau kebijakan-kebijakan perundang-undangan dan alokasi anggaran itu belum maksimal untuk rakyat miskin. Rakyat miskin itu, saya ambil kalimat begini Mbak Henry Saparini, bahwa sampai hari ini ternyata demokrasi itu berwajah kemiskinan. Wajah kemiskinan itu ada pada perempuan, petani, buruh dan nelayan. Jadi artinya pemerintah belum maksimal untuk alokasi-alokasi perundang-undangan dan anggaran itu untuk orang-orang yang tadi saya sebutkan tadi. Baik, mungkin ada satu hal yang perlu menjadi garis bawah ya, bahwa anggaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan ya, ini sudah meningkat tajam. Ya. 2004 hanya 18 triliun. Kemarin itu tahun 2008 sudah 70 triliun. Nah, artinya dari sisi alokasi anggaran sudah cukup luar biasa. Jadi kira-kira apa lagi kebijakan apa yang salah yang harus dikoreksi?
kembali lagi Mbak Sapar, ini memang alokasi anggaran kita semua juga sudah tahu bahwa itu sudah meningkat. Tapi pengelolaan dari alokasi anggaran itu yang Pilihan belum maksimal. kebijakan? Iya. Pengelolaannya sampai ke tingkat bawah. Contohnya tadi ketika ada KUR, kredit usaha rakyat, ternyata birokrasi mendapatkan itu yang sangat sulit. Itu. Jadi alokasi anggaran sudah bagus, tapi kalau bisa lebih ditambah lagi. Oke, baik. Kita beralih ke caleg berikutnya, Dr. Andi Yuliani Paris, silakan. Ya, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, bahwa ada dua hal yang menyebabkan masyarakat kita masih miskin. Pertama, tentang kultur. Kultur yang saya maksudkan di sini adalah kultur para birokrasi kita, di mana kita belum melakukan reformasi birokrasi terkait dengan pelayanan publik. Kita belum melakukan reformasi birokrasi terhadap upaya-upaya untuk melakukan anggaran, terutama anggaran-anggaran yang diajukan oleh departemen-departemen kepada DPR, persentase yang digunakan untuk belanja aparatur, untuk belanja yang terkait dengan pembangunan fisik perkantoran, itu persentasenya masih besar. Sehingga budaya korupsi itu masih merupakan budaya yang sangat berpengaruh terhadap tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Kedua, terkait dengan pengelolaan. Kita harus melihat struktur dari angkatan kerja kita, mayoritas mereka pada kelompok yang berpendidikan sekolah dasar. Tentu dengan pendidikan sekolah dasar, keterampilan mereka menjadi berkurang. Sehingga upah yang harus diberikan berdasarkan keterampilan, berdasarkan profesi yang mereka menjalani, ini juga pada jumlah yang tidak memadai untuk menopang kehidupan dengan kualitas yang layak. Baik. Oke, Mbak Henry, silakan. Ya, karena sebagian besar angkatan kerja Indonesia, 56% itu adalah SD ke bawah, kira-kira program apa yang kemudian bisa menyelesaikan masalah kemiskinan yang saya yakin setelah kenaikan harga BBM kemarin akan lebih dari 40 juta? Ya, untuk jangka pendek adalah dengan memberi keterampilan kepada angkatan kerja kita yang memang masih pada umumnya relatif SD. Tetapi untuk jangka panjang adalah perlunya, terutama untuk pendidikan, dibukanya sekolah-sekolah menengah kejuruan yang bisa menciptakan menciptakan angkatan kerja yang mampu langsung mengisi lapangan pekerjaan. Nah, sekarang sistem pendidikan kita masih pada sistem pendidikan yang umum, belum mengarah kepada sistem pendidikan yang mampu menciptakan pekerja yang sifatnya mampu mengisi lapangan pekerjaan secara langsung. Ya, beda misalnya di Jerman. Di Jerman ketika jenjang pendidikan sudah disiapkan, apakah mereka masuk ke universitas atau mereka akan mengisi lapangan pekerjaan di sektor industri maupun sektor perdagangan. Bagaimana Mbak Henry? Ya, jadi kalau ini tadi menyatakan bahwa pendidikan penting, pendidikan yang lebih mengarah kepada keterampilan. Ya. Fakta sekarang menunjukkan bahwa angkatan kerja yang berpendidikan kejuruan itu yang menganggur banyak. Artinya ini ada kesalahan di dalam kebijakan industri dan perdagangan. Nah, jadi ini kalau kita melihat tadi bahwa ini kebijakan pengentasan kemiskinan ini ternyata masih belum mengikuti kepada secara komprehensif. Kalaupun pendidikan sudah disiapkan, tapi ternyata kebijakan industri belum. Nah, apa yang mesti dilakukan dengan? Kita tahu bahwa struktur industri di Indonesia adalah struktur industri yang justru menyerap angkatan kerja, pekerja pada pendidikan menengah ke bawah, ya SD, SMP. Nah, oleh sebab itu, dalam jangka pendek pemerintah tentunya harus mampu juga menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan, khususnya untuk kaum perempuan di sektor informal. Di sektor informal tentunya harus dibarengi dengan kredit-kredit yang terkait dengan yang bisa langsung diakses. Sekarang ini pemerintah sudah menyiapkan banyak kredit, tetapi ketika sampai di tingkat lapangan, ternyata tidak mudah diakses oleh kelompok-kelompok pekerja informal maupun pelaku-pelaku usaha ekonomi menengah. Baik, tepuk tangan untuk para caleg perempuan. Pemirsa, Anda yang dapat menilai apakah para caleg perempuan layak Anda pilih. Untuk itu tetaplah bersama kami, The Candidate, segera kembali.
pemirsa, masih di dalam The Candidate. Kita beralih ke caleg perempuan berikutnya. Silakan, Mbak Endang. Terima kasih. Mungkin pertama kali saya ingin menyampaikan bela sungkawa dulu atas kejadian longsor yang terjadi di Tanggul Situgintung. Jadi kami semua tentunya para perempuan ikut prihatin atas musibah ini. Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi yang saya tekankan di sini memang ada kesalahan pengelolaan. Jadi selama ini APBN yang kita kelola itu arahnya selalu kepada BN-nya, belanja negara, yang selalu diorientasikan kepada masalah-masalah yang tidak terfokus kepada permasalahan dasar. Di antaranya, saya memberikan contoh misalnya undang-undang perbankan kita yang selama ini tidak pernah ditinjau kembali. Jadi kalau kita lihat, APBN itu mestinya mendorong bagaimana sektor swasta ikut berkiprah dalam menyalurkan dana. Nah, tadi sudah dikemukakan oleh Ibu Yuli dan Ibu Vernita bahwa betul sekali akses permodalan itu di pedesaan sangat sulit. Apalagi untuk kaum perempuan misalnya. Jadi sebetulnya yang ada itu adalah dilema bahwa kaum perempuan kita ini sudah banyak melakukan usaha, tapi untuk akses ke permodalan sangat sulit. Nah, ini mestinya dijembatani karena kita sebetulnya sudah banyak lembaga-lembaga yang sudah tumbuh subur di pedesaan, khususnya di sentra-sentra produksi, yaitu banyak sekali lembaga keuangan mikro. Baik itu yang dikelola melalui masyarakat muslim yang disebut BMT, ataupun lembaga-lembaga keuangan yang dikelola oleh masyarakat non-muslim yang kita sebut credit union. Nah, di sini kalau kita lihat Undang-Undang Perbankan nomor 23 tahun 99 itu tidak mendukung karena selalu orientasinya kepada prudential bank. Oke, Jadi, tidak mendukung ya? Tidak mendukung. Oke, saya langsung saja persilakan Mbak Henry. Ya, tadi salah satu yang juga menarik diungkap oleh Mbak Endang adalah masalah permodalan. Iya. Ya, saya rasa dari sisi jumlah dana yang tersedia itu banyak, Mbak. Iya. Ya, tetapi sekarang pertanyaan saya, ini di sini harus ada peran dari negara. Betul. Kesulitan tadi masyarakat miskin untuk mengakses dana itu tentu saja karena permasalahan kebijakan pemerintah. betul. Salah satunya adalah karena sekarang ini sebagian besar ya perbankan yang dimiliki oleh Indonesia itu sudah dimiliki asing. Apakah Betul. menurut Mbak Endang ini jadi masalah? Oh iya, masalah besar. Mestinya perbankan kita yang BUMN, mestinya itu sebagai motor penggerak perekonomian nasional kita. Jadi Jeng Henry ya, kalau kita lihat, dana yang terkumpul yang ada di bank konvensional itu sudah 1.800 triliun. Kebetulan saya lulusan Perancis ya, jadi di sana itu walaupun negara industri, tapi mereka betul-betul berpihak kepada rakyatnya. Nah, kita yang negara katanya negara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945-nya, mestinya kita berorientasi bagaimana memakmurkan rakyat. Baik. Oke, kita beralih ke caleg berikutnya. Silakan Mbak Indah Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara kemiskinan erat kaitannya dengan berbicara perempuan. Kemudian sulit memperoleh akses kepada sumber daya ekonomi. Dengan demikian mungkin yang pertama harus kita perbaiki adalah paradigmanya. Paradigma pembangunan ekonomi yang selama ini selalu berorientasi kepada pasar. Nah, ini masalah, problem. Kenapa? Karena dia tidak akan berpihak kepada orang yang tidak dekat dengan pasar. Nah, dalam hal ini paling banyak adalah sekali lagi kelompok perempuan dan masyarakat desa. Oleh karena itu, dalam konteks legislasi, karena kami ini adalah calon-calon legislator, maka yang harus diperjuangkan adalah perubahan paradigma pembangunan. Kalau tadi paradigma pembangunannya itu berorientasi ke kota, maka sekarang harus kita rubah, dia harus berorientasi ke desa. Kenapa? Karena pada krisis ekonomi tahun jilid pertama, itu jelas bahwa masyarakat desa ini yang relatif lebih bertahan dari hantaman krisis. Oke, baik. Jadi perubahan paradigma ya. Oke, silakan Mbak Henry. Apa yang dimaksud dengan perubahan paradigma untuk mengubah sekarang ini? Karena seperti Mbak Indah tahu, pemerintah justru sudah memberikan berbagai kebijakan, ya, dana-dana lewat program PNN dan sebagainya. Tapi toh kemiskinan masih sangat besar ada di pedesaan. Apa yang harus dilakukan oleh Mbak Indah? Betul dana besar. Tapi orientasi pembangunannya kan tidak berubah.
Artinya Sasa- walaupun ada anggaran yang dialokasikan untuk desa, untuk kecamatan, tetap itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Kenapa? Contoh sekarang misalnya kita memberikan dana BLT. Semua orientasinya itu adalah menjadikan masyarakat untuk meningkatkan daya belinya. Artinya kita menjadikan masyarakat sebagai masyarakat konsumen, bukan sebagai produsen. Dengan demikian BLT ya itu menurut saya tidak tepat sasaran. Kalau mau kita merubah masyarakat jadi masyarakat produsen, maka tambah nilai BLT-nya. Kalau memang kebijakan itu kita akan teruskan. Saya tidak bermasalah dengan BLT, saya tidak bermasalah dengan PNPM, selama orientasi paradigma pembangunan itu berubah. Ya, tepuk tangan untuk para caleg perempuan kita. Di studio juga sudah hadir para pendukung masing-masing caleg. Siapa ini? Yang mana pendukung dari P3, caleg Vernita? Yang mana? Coba kita lihat. Oke, baik. Kalau pendukung Bu Yuliani Paris, yang mana? Bagaimana dengan pendukung Ibu Endang Tauhari? Saya ingin lihat pendukung Indah Putri Indriani. Jalan-jalan ke Kuitang, jangan lupa membeli pisang. Kalau rakyat ingin senang, pilih bulan bintang. Bulan bintang! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bismillah! Pilih bulan bintang. 27! Allahu Akbar! Oke, baik pemirsa, tetaplah bersama kami The Candidate segera kembali. Iya pemirsa, masih di The Candidate edisi khusus caleg perempuan. Kita sampai pada segmen pilihan pertanyaan. Kita lihat di layar sama-sama. Silakan para caleg bisa memilih pertanyaan yang mana. Saya persilakan kepada Mbak Vernita terlebih dahulu. Yuliani dulu. Yang nomor 4, Nomor 4 ingin dijawab oleh siapa? Mbak Indah, si cantik ya. Mbak Indah, si cantik. Oke, baik. Pertanyaannya adalah, masih ada persepsi di masyarakat bahwa wanita lebih mulia berperan sebagai ibu rumah tangga daripada meniti karir. Bagaimana cara Anda mengubah stigma ini? Terima kasih. Pertama mungkin yang perlu kita pahami bahwa sering sekali stigma perempuan lebih baik berkarya di wilayah domestik daripada wilayah publik. Ini sering diidentikan dengan Islam. Jadi hari ini saya sekaligus melakukan klarifikasi terhadap stigma itu, bahwa Islam memberi ruang kepada perempuan. Islam memberi ruang kepada perempuan. Ini misalnya kita lihat, sering sekali dikatakan dalam Islam bahwa perempuan itu adalah tiang bangsa. Artinya apa? Kalau mau bangsanya bagus, perbaiki perempuannya. Artinya apa? Kalau mau bangsa ini bagus, pilih caleg perempuan. Kemudian, kenapa ini juga dikatakan dalam Islam bahwa perempuan itu penting dan strategis? Pertama, dia penting karena kalau kita lihat misalnya,
kalau perempuannya sejahtera, maka bangsanya sejahtera. Kalau seorang ibu itu sehat, sejahtera, maka insya Allah dia akan memberikan gizi yang baik kepada anaknya. Sehingga yang terjadi adalah kita membangun generasi. Yang paling penting adalah kita membangun generasi. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk ke depan. Ini peran perempuan sebagai sangat penting. Kemudian strategis apa? Yang kedua dikatakan strategis, karena perempuan itu ketika dia mempunyai peran yang cukup di dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan, biasanya Bu, kalau perempuan itu kebijakan yang diambil itu lebih lembut, lebih smooth. Misalnya berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang kebijakan kesehatan. Maaf nih, kalau laki-laki biasanya yang pertama itu infrastruktur, jadi yang keras-keras dulu. Jadi sekali lagi bahwa kalau perempuan berbicara kebijakan, maka dia berbicara tentang bagaimana membangun bangsa ini. Kita berbicara tentang home bangsa ini, bukan tentang house. Ini yang perlu kita pahami. Jadi sekali lagi, kalau mau berubah, pilih caleg perempuan. Oke, baik. Mbak Mas Ruha ya silakan. Ya. Oke, ini saya kira bukan persoalan asumsi agama atau asumsi Islam. Kalau saya melihat misalkan sistem negara ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, itu masih juga mengatur bahwa perempuan sebagai ibu rumah tangga, laki-laki sebagai kepala keluarga. Laki-laki sebagai pencari nafkah utama, perempuan sebagai pencari nafkah tambahan. Ini saya kira yang ikut memengaruhi sebenarnya di masyarakat kita itu, lalu ada image perempuan itu akan baik kalau bekerja di rumah. Saya kira agama-agama yang lain, idealnya agama Islam dan lain-lainnya, idealnya adalah bicara soal keadilan, kesetaraan, non-diskriminasi, dan seterusnya. Kalau teman saya tadi mengatakan Islam itu mempengaruhi, Islam itu rahmatan lil alamin, berkeadilan, toleran, dan seterusnya. Saya kira ini lebih asumsi-asumsi, ini soal budaya. Nah, saya kira realitas ini gitu ada di mana-mana, tidak hanya di kalangan umat Islam. Nah, kalau kita melihat misalkan atau hasil penelitian kami, ketika perempuan dan laki-laki bisa bekerja dengan baik, maka relasi dalam rumah tangga itu akan lebih baik. Karena perempuan tidak dikondisikan menggantung secara ekonomi kepada suami. Oke. Dan ini ada bergaining lebih baik. Iya. Nah, lalu pertanyaan Memperkuat saya posisi gitu ya, perempuan. Ya, bagaimana? kepada teman kami Indah gitu. Kalau Anda menjadi anggota legislatif nanti gitu, apa yang Anda lakukan jika situasi di masyarakat itu masih mengatakan bahwa perempuan itu lebih baik di rumah daripada di publik? Iya, terima kasih. Jadi terhadap pertanyaan tadi, apa yang harus kami lakukan di legislasi? Pertama tentu saja adalah merubah atau merevisi undang-undang yang Ibu sebutkan tadi. Karena itu akhirnya menempatkan perempuan dalam posisi yang inferior. Walaupun memang saya tidak sepakat bahwa ketika perempuan di wilayah domestik, maka kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena perempuan itu adalah sangat penting sekali lagi. Kenapa? Dia ibu itu sebagai Menteri Keuangan sekaligus Menteri Dalam Negeri. Walaupun bapaknya setengah mati cari uang di luar, Menteri Luar Negeri, tapi kalau pengelolaan di dalam itu tidak diperbaiki, maka tidak ada juga gunanya. Jadi sekali lagi, persoalannya bagi saya bukan persoalan perempuan itu harus di wilayah domestik atau di wilayah Publik. private gitu. Iya. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Indah. Caleg perempuan itu sangat sensitif terhadap utang. Sensitifnya bagaimana? Sensitifnya kita kalau bisa utang itu kita kelola dengan baik. Karena negara kita ini sebetulnya negara kaya. Nah, selama ini program-program pemerintah kita melalui APBN yang selalu kita hitung itu adalah belanja negaranya. AP-nya, anggaran pendapatannya itu tidak pernah kita hitung secara bijak. Nah, ini mestinya tugas perempuan di legislator ini. Karena kita lihat bersama tadi bahwa perempuan sebagai manajer rumah tangga itu sudah terdidik, kemudian itu adalah salah satu fitrah dari Tuhan bahwa kita ini diberi kelebihan. Nah, untuk itu kalau kita menyelesaikan utang luar negeri tentu saja kita akan melihat kembali yaitu dengan moratorium. Jadi penghapusan utang karena ini penting. Nah, di program kita di Partai Gerindra ini satu-satunya partai mungkin yang
melihat kembali tentang utang-utang. Di partai lain kayaknya belum ada program ini. Jadi cuma di Gerindra begitu, Iya, menurut insya Mbak Allah Endang ya. Oke, Jadi baik. untuk itu kami sarankan kepada teman-teman semua tadi bahwa utang luar negeri ini akan kita tinjau kembali, kemudian ada realokasi. Oke. Jadi kalau kita lihat bersama ya Ibu, misalnya di Bangladesh, semua lembaga keuangan mikro yang melalui Grameen Bank yang dikelola perempuan itu non-performing loan-nya atau pengembaliannya itu sangat rendah. Artinya perempuan itu kalau mengelola uang itu bisa dengan baik. Karena tadi kita tidak mau punya hutang berlebih dan kita malu biasanya kalau punya hutang. Nah sehingga kita melalui APBN ini, anggaran-anggaran pendapatan tadi kita akan kelola dengan baik. Untuk membayar hutang-hutang yang sudah begitu banyak. Iya, tepuk tangan untuk caleg perempuan. Pemirsa, bagaimana performa para caleg perempuan sejauh ini? Anda yang menilai. Tetaplah bersama kami, The Candidate. Segera kembali. Masih pada segmen pilih pertanyaan, silakan Mbak Endang pilih pertanyaan nomor berapa? Saya kira pertanyaannya nomor 3 ditujukan kepada Ibu Ferdita yang cantik ini. Oke, Yaitu baik. tentang kesenjangan si kaya dan si miskin. Oke, rasio jumlah orang kaya dan si miskin di Indonesia masih cukup tajam. Apa terobosan agar konsep keadilan dan kesejahteraan bisa lebih dirasakan merata? Ya, terima kasih. Yang pertama itu adalah kebijakan yang tidak memihak. Artinya kebijakan itu rata dirasakan oleh seluruh pelaku ekonomi, baik kaya maupun miskin. Lalu yang kedua, pajak itu diberlakukan agak dirubah sedikit bagi pengusaha-pengusaha yang memang pelaku ekonomi nasional yang pendapatannya tinggi, itu pajaknya kalau perlu ditambah. Dan bagi pengusaha-pengusaha menengah itu pajaknya dikurangi, terutama bagi yang punya pendapatan di bawah UMR, di bawah 1 juta, kalau perlu pajaknya dihilangkan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kesempatan mendapatkan lapangan kerja. Ini maksudnya salah satunya adalah ini program dari Partai Persatuan Pembangunan. Kita programnya adalah ekonomi kerakyatan yang padat karya. Selain padat modal, skala prioritas kita adalah padat karya. Di P3 ini punya Menteri Koperasi, Ketua Umum kita. Salah satunya programnya itu adalah pengucuran kredit bagi pengusaha perempuan yang namanya Perkasa. Ya, lalu yang berikutnya, tadi kita sudah sebutkan sepakat bahwa akses untuk orang-orang miskin ini lebih dipermudah. Jadi tidak berbelit-belit sehingga terkesan dipersulit mereka. Oke, jangan dipersulit, jangan berbelit-belit. Silakan Bu Erna menanggapi. Terima kasih. Bu Fernita tadi bicara mengenai ekonomi kerakyatan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang memang sebetulnya dananya udah besar tapi tetap masih terdapat kemiskinan, dan biasanya 2 penyebabnya. Atau kelompok sasarannya yang salah, bukan yang miskin, atau kegiatannya bukan yang diperlukan oleh masyarakat itu. Ya. Nah, programnya itu program yang persis nggak cocok. Nah, bagaimana kalian membuat supaya program-program yang disebut tadi lebih tepat sasaran dan programnya lebih sesuai gitu? Yang program yang tepat sasaran itu saya sederhana. Yang pertama itu adalah peningkatan peran dan fungsi pelaku ekonomi lemah, terutama adalah training artinya pendidikan pelatihan itu ditingkatkan. Yang kedua, pameran-pameran untuk menambah akses market bagi pelaku ekonomi lemah atau bagi masyarakat miskin. Lalu seandainya nih Ibu Erna, seandainya kalau saya terpilih di parlemen, yang pertama itu adalah advokasi kebijakan dari tingkat pusat sampai tingkat bawah. Karena kalau kebijakan itu di tingkat pusat kita sudah tahu mungkin sudah
sudah cukup cukup maksimal, tapi peraturan daerahnya yang belum menyentuh sampai tingkat rakyat miskin. Lalu yang berikutnya adalah alokasi anggaran yang nanti harus lebih diprioritaskan, itu adalah sensitif terhadap kaum yang termarginalkan, kaum yang lemah. Oke, Yang baik, ini berikutnya- banyak kata-kata sensitif ya dari tadi ya. Iya. Oke, makanya penting. Oke, baik, kita beralih ke caleg berikutnya. Sekarang giliran Mbak Indah, mau pilih pertanyaan nomor berapa? Pertanyaan nomor 5, program pro rakyat miskin. Pertanyaannya ditujukan tentu saja kepada kakanda saya, Dr. Andi Yuliani Paris. Oke, baik. Oke. Kakanda, ya. Sudah ada program dana BOS, ada PNPM Mandiri, ada BLT. Apa yang salah sehingga program ini belum juga membuahkan hasil yang maksimal? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami adalah salah satu yang juga mencanangkan program PNPM Mandiri Pedesaan. Kebetulan di komisi saya di Komisi 2. PNPM Mandiri Pedesaan adalah program yang sebenarnya diperuntukkan untuk pengembangan infrastruktur dengan model padat karya, sehingga masyarakat bisa menggunakan tenaga yang dimilikinya di level pedesaan itu untuk bekerja di dalam konteks pembangunan infrastruktur. Sebenarnya untuk PNPM Mandiri Pedesaan tidak ada yang salah, ya. Saya sudah mengevaluasi di hampir seluruh kabupaten kota di daerah pemilihan saya Sulawesi Selatan, dan ternyata tidak ada satupun program yang langsung menyentuh masyarakat di pedesaan selain PNPM Mandiri Pedesaan. Di dalam PNPM Mandiri Pedesaan, kami juga memberikan alokasi anggaran untuk kelompok simpan pinjam perempuan, dan kelompok simpan pinjam perempuan menggunakan anggaran tersebut untuk kegiatan usaha ekonomi produktif. Tetapi terkait dengan BOS, BOS itu adalah bantuan operasional sekolah. Sebenarnya yang harus kami canangkan dan juga pemerintah canangkan adalah education for all, pendidikan untuk semua, bukan pendidikan gratis. Ketika pendidikan gratis, orang-orang yang sebenarnya tidak berhak akhirnya menggunakan hak orang lain, sehingga masyarakat miskin yang tidak punya akses terhadap dunia pendidikan akhirnya tidak mampu menyekolahkan anaknya walaupun sudah ada dana BOS. Oleh sebab itu harus ada education for all di dalam kebijakan eksekutif dan legislatif. Kemudian terkait dengan BLT, ada catatan yang penting untuk bantuan langsung tunai. Karena data kemiskinan di Indonesia itu tidak pernah tuntas. Kita tidak pernah punya data kemiskinan yang pasti. Padahal kita harus membuat data kemiskinan, bukan hanya jumlah, tetapi who and where. Siapa dan di mana. Ketika siapa dan di mana itu secara detail, secara rigid dipunyai datanya oleh pihak eksekutif, dalam hal ini pemerintah, kita harus tahu kepada siapa yang harus kita berikan. Terutama dalam konteks perempuan, banyak sekarang perempuan adalah wanita kepala keluarga, mereka adalah dalam banyak kategori miskin biasanya. Nah, itu data-data itu tidak dimiliki secara rinci. Oleh sebab itu, kalau pemerintah ingin melakukan bantuan langsung tunai, tentunya harus datanya. Tetapi saya sendiri tidak terlalu sependapat dengan BLT, karena BLT ini pada konteksnya pengalaman saya, mohon maaf, sering dipolitisasi untuk kepentingan pemilu 2009. Sehingga rakyat miskin menjadi korban politisasi. Kita minta respon Bu Erna, silakan Bu Erna. Yuliani, mengenai tadi ya data dalam kaitan dengan pelayanan publik ya, sebetulnya itu yang menyebabkan kenapa yang betul-betul miskin itu tetap tidak terjangkau berapa banyak pun. Jadi data mengenai orang yang berhak memiliki, bagaimana pelayanan publik bisa direformasi untuk bisa nyampe betul-betul ke target. Yang perlu dilakukan ketika saya nanti terpilih, tapi saat ini kami sudah menyiapkan, saya kebetulan masih anggota DPR, kebetulan kami sudah menyiapkan dan mudah-mudahan masa sidang yang akan datang, kita akan menyelesaikan Undang-Undang Pelayanan Publik. Undang-Undang Pelayanan Publik itu adalah anti diskriminasi, partisipasi, dan kemudian transparansi. Setiap masyarakat punya hak untuk mendapatkan akses informasi terhadap biaya pelayanan dan waktu pelayanan yang mereka dapatkan. Dan setiap masyarakat, baik kaya maupun miskin, harus bisa memberikan pengaduan terhadap pelayanan yang mereka dapatkan. Nah, tentunya di dalam konteks ini,
kami juga dalam konteks pro rakyat miskin, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memproteksi perempuan-perempuan yang bekerja di pasar tradisional. Baik. Mungkin saja pada masa kalau saya terpilih lagi, tentunya ada undang-undang yang diperlukan untuk memproteksi pasar-pasar tradisional sehingga tidak menjadi kebanggaan suatu pemerintah daerah ketika pasar-pasar supermarket yang Baik. besar masuk ke daerahnya. Tetapi ketika pasar tradisional ini kita bisa pelihara, banyak perempuan yang bekerja di pasar-pasar tradisional dan harus Iya, pemirsa tetaplah bersama kami. The Candidate segera kembali. Ya, pemirsa, kita sampai pada segmen terakhir The Candidate khusus caleg perempuan. Kita akan dengarkan bagaimana mereka berorasi. Kesempatan pertama saya berikan kepada caleg dari P3, Fernita, silakan. Untuk masyarakat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, jika ingin perubahan untuk kesejahteraan, pilih caleg nomor 2 dari Partai Persatuan Pembangunan, Insinyur Fernita. Insya Allah ngawujudkan cita-cita rakyat. Ulah hilap kaping 8 April dina pamilu legislatif tahun 2009. Caleg dari PAN, silakan Mbak Yuliani. caleg perempuan belum pernah ada yang ditangkap KPK. Tugas anggota DPR adalah membuat undang-undang. Janji saya kepada rakyat Sulawesi Selatan II adalah akan membuatkan undang-undang yang pro terhadap rakyat, akan mengawal anggaran yang pro terhadap rakyat, dan mengawasi apakah program itu betul-betul sampai kepada masyarakat miskin dan masyarakat pada umumnya. Pilih caleg nomor 1 daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. Oke, baik. Silakan Mbak Endang dari Gerindra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua yang diutarakan oleh ibu-ibu caleg maupun yang sudah jadi anggota yang terhormat dan juga para pengamat ada di buku ini. Buku yang ditulis oleh Gerindra. Untuk itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, terutama dari dapil saya, ojo lali, pilih nomor loro calon DPR RI dari Gerindra. Oke. Caleg terakhir sore ini dari PBB, Mbak Indah Putri, silakan. Terima kasih kepada warga daerah Sulawesi Selatan 3, khususnya yang sudah menjadi wajib pilih. Jangan bingung, sekarang banyak caleg berasal dari macam-macam partai, tetapi ketika kita memilih, sekarang kebetulan di Sulawesi Selatan 3 musim durian. Anggap saja kayak pilih buah durian, Bu. Pertama kita cari yang harum baunya, yang mulus kulitnya, yang tebal isinya, kecil bijinya, dan manis rasanya. Untuk itu jangan lupa, walaupun buah durian yang ada di depan ibu-ibu sekarang ini, buah duriannya kecil, tetapi mudah-mudahan harumnya baunya harum, bijinya tebal dan rasanya manis. Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Ya, catatan Mbak Henry tentang buah durian, bukan maksud saya. Bukan tentang buah durian, silakan Mbak Henry, catatan terakhir. Baik, saya rasa baru saja kita dengarkan calon anggota legislatif yang mereka sangat memahami masalah menurut saya. Ya, mereka paham bahwa kemiskinan itu ada di desa, harus diselesaikan dengan lapangan pekerjaan dan bukan hanya dengan BLT. Kemudian juga bahkan memahami perlu ada pengurangan beban utang, tidak hanya rescheduling tetapi juga pemotongan utang dan moratorium. Banyak sekali alternatif-alternatif yang dikeluarkan oleh para caleg dan itu untuk menyelesaikan masalah. Hanya memahami masalah itu bukan menyelesaikan masalah. Yang terpenting adalah mengambil kebijakan dengan paradigma baru.
Karena kalau paradigma yang tidak berubah, maka yang terjadi seperti sekarang ini, seperti tadi dikemukakan, anggaran meningkat, tetapi kemiskinan tidak akan berkurang. Kemudian juga anggaran meningkat, tetapi pengangguran masih tetap tinggi. Jadi saya rasa ibu-ibu, para calon legislatif yang luar biasa ini perlu dukungan dari partai, ya, keteguhan dari partai bahwa inilah jalan baru yang harus diambil untuk menyelesaikan kemiskinan dan kesenjangan. Oke, baik. Silakan, Bu Erna. Terima kasih. Saya senang sekali bahwa semua caleg mengaitkan dengan sangat handal penanggulangan kemiskinan dan tata kelola pemerintahan. Baik yang bicara mengenai pemberantasan korupsi, mengenai transparansi, mengenai partisipasi dan terutama partisipasi perempuan dan partisipasi masyarakat miskinnya sendiri. Jadi moga-moga kalau Anda terpilih itu betul-betul dipenuhi. Oke, baik. Silakan, Mbak Ruha. Oke, terima kasih. Masyarakat Indonesia dimanapun berada yang akan ikut pemilu legislatif pada 9 April 2009. Kalau masyarakat ingin menghendaki perubahan kesejahteraan, perubahan dari sisi-sisi yang lain, pilihlah caleg-caleg perempuan karena sebenarnya teman-teman calon legislatif perempuan itu bisa menyuarakan persoalan-persoalan yang dialami perempuan dan masyarakat miskin dimanapun berada. Karena fakta di masyarakat bahwa kemiskinan yang jumlahnya masih cukup tinggi, mayoritas adalah perempuan. Jadi kalau pilih perempuan tentunya akan bisa menyuarakan masalah-masalah perempuan termasuk juga persoalan-persoalan seksualitas, persoalan kesehatan dan lain-lain perempuan lebih bisa menyuarakan dalam hal ini. Ya, tepuk tangan untuk para panelis. Pemirsa, demikianlah The Candidate untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Vivian Laida Yahya. Sampai jumpa.